Jual motor bekas kena PPN nggak sih? Kalau mobil bekas gimana? Gimana sih ketentuan PPN atas penyerahan kendaraan bermotor bekas? Ada apa dengan pajak? Teman-teman tahu nggak sih, gimana sih ketentuan PPN atas penyerahan kendaraan bermotor bekas? Di awal tahun kemarin, pemerintah telah merilis 14 PMK baru yang mengatur mengenai delegasi dari Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan terkait dengan aspek PPN-nya. Salah satunya itu mengatur mengenai pemungutan PPN atas penyerahan kendaraan bermotor bekas. Nah, kemudian banyak diskusi nih. Jadi kalau misalnya saya itu menjual motor, saya menjual mobil bekas, itu kena PPN dong. Nah, tentunya ada kriteria-kriteria yang harus dipenuhi ya, kalau misalnya seorang pengusaha itu diwajibkan untuk memungut PPN atas penyerahan kendaraan bermotor bekasnya. Apaan tuh kriterianya? Yang pertama tentunya seorang pengusaha itu harus dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak. Jadi kalau misalnya seorang pengusaha itu belum dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak, tentunya dia belum wajib untuk memungut PPN ya. Misalnya nih ada Pak Agus. Pak Agus ini memiliki sebuah usaha toko. Dan dia menjual Supra miliknya yang biasa dia gunakan untuk kegiatan usahanya. Nah, kemudian atas penyerahan kendaraan bermotor bekas itu, Supra bekas itu, dipungut PPN nggak? Tentunya karena Pak Agus ini bukan menjadi PKP, dia tidak wajib untuk memungut PPN atas penyerahan Supra bekasnya. Gitu. Kita sudah jelas ya di sini. Jadi yang pertama adalah seorang pengusaha itu harus dikukuhkan terlebih dahulu sebagai seorang pengusaha kena pajak. Nah, terus kalau misalnya Pak Agus ini sudah mengukuhkan dirinya sebagai pengusaha kena pajak, apakah Pak Agus ini harus memungut PPN atas kendaraan bermotor yang ia serahkan? Tunggu dulu. Kita harus lihat dulu kriteria berikutnya. Yaitu, sebenarnya Pak Agus ini, seorang wajib pajak ini, itu dia kegiatan usahanya apa sih? Kalau misalnya seorang wajib pajak itu kegiatan usahanya adalah showroom atau toko yang emang kegiatan sehari-harinya adalah menjual belikan mobil atau motor bekas, maka PKP tersebut wajib untuk memungut PPN dengan menggunakan besaran tertentu. Gitu ya. Jadi misalnya Pak Agus nih, ternyata tokonya, wah, adalah showroom. Atau ya toko lah, yang menjual mobil atau motor bekas. Maka Pak Agus harus memungut PPN dengan besaran tertentu, yaitu 1,1% sesuai dengan PMK nomor 65 tahun 2022, dikalikan dengan harga jualnya. Jadi misalnya Pak Agus itu menjual mobil Avanza ya dari showroomnya itu dengan harga senilai 100 juta. Atas penyerahan tersebut, maka Pak Agus wajib untuk memungut PPN sebesar 1,1% dikalikan dengan 100 juta. Yaitu berapa? Yaitu 1.100.000 rupiah. Gitu ya. Itu apabila Pak Agus itu memang kegiatan sehari-harinya adalah jual beli mobil atau motor bekas gitu ya. Jadi memang kegiatan usahanya seperti itu PKP-nya. Nah, nanti Pak Agus ini wajib untuk melaporkan SPT Masa ya, SPT Masa PPN 1111 dan juga Pak Agus wajib untuk menerbitkan faktur pajak ya. Dan karena dia menggunakan besaran tertentu, perhatikan kalau menggunakan besaran tertentu menggunakan kode faktur pajak 05 ya. Ini kode faktur pajak baru nih memangnya. Jadi menggunakan 05 jika dia menggunakan besaran tertentu. Oke, sudah jelas ya? Nah, terus kalau misalnya seorang PKP ini bukan kegiatan usahanya jual beli motor bekas, gimana dong? Kalau misalnya bukan, kita lihat dulu nih ke barangnya gitu. Barangnya itu apakah dia itu digunakan sehari-hari untuk kegiatan usaha gitu. Jadi memang kendaraan bermotor itu diperoleh untuk kegiatan usaha. Misalnya beli pickup untuk nganter-nganter barang,
atau beli motor ya untuk mengantar-ngantar barang dari untuk usahanya gitu ya. Misalnya Pak Agus memiliki toko obat gitu ya. Dia punya mobil pickup gitu ya. Mobil pickupnya itu ya sehari-hari untuk kegiatan usahanya gitu. Kalau memang kasusnya seperti itu, dia itu digunakan sehari-hari untuk kegiatan usaha, maka atas penyerahannya dia wajib dipungut PPN sesuai dengan pasal 16D Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai. Yaitu, Pak Agus wajib memungut PPN sebesar tarif PPN, yaitu sekarang 11% ya, dikalikan dengan dasar pengenaan pajaknya, yaitu harga pasar, gitu ya. Jadi Pak Agus tadi ya, punya toko obat, dia menjual mobil pickup. Mobil pickupnya itu yang biasa buat sehari-hari untuk nganter-nganter obat-obatannya, gitu. Atau untuk resupply dari usahanya. Maka dia atas penyerahannya, misalnya 100 juta, itu dikalikan 11% dikali harga pasarnya, yaitu 100 juta tadi misalnya ya. Jadi PPN yang dipungut berapa? Yaitu sebesar 11 juta rupiah. Berbeda tentunya ya. Nah, tapi kalau misalnya atas pengusaha kena pajak tersebut itu menjual kendaraan bermotor yang semula itu tidak untuk diperjualbelikan, dan atas kendaraan bermotor tersebut bukan untuk kegiatan usaha gitu ya. Misalnya ya motor untuk kegiatan sehari-hari gitu, untuk jalan-jalan sehari-hari, tapi itu adalah aset milik PKP, maka atas kendaraan tersebut itu tidak dipungut PPN ya. Jadi misalnya Pak Agus menjual motor yang biasa dia pakai untuk sehari-hari jalan-jalan aja gitu, bukan untuk ngantar barang atau apa ya cuma motor biasa. Maka atas penjualan tersebut itu tidak dipungut PPN. Loh kok bisa kayak gitu? Ya karena pada saat pemerolehannya, pada saat beli, dia itu tidak dapat dikreditkan ya pajak masukannya. Karena pada saat di awal pembelian itu tidak dapat dikreditkan pajak masukannya, maka pada saat penjualan itu tidak dipungut PPN. Fair dong ya? Oke, jadi ada beberapa skenario tadi ya kalau kita recap. Tapi jangan lupa di sini ya, berdasarkan pasal 16D, kalau misalnya kita itu memungut PPN, tadi ya, memungut PPN itu ketika kapan? Ketika PKP itu menyerahkan kendaraan bermotor yang untuk kegiatan usaha gitu ya, misalnya tadi pickup. Nah kalau misalnya dia itu menyerahkan kendaraan bermotor, kan dia wajib memungut PPN. Jangan lupa untuk lapor SPT masa PPN-nya dan juga menerbitkan faktur pajak. Faktur pajaknya diterbitkan dengan kode berapa? Karena menggunakan pasal 16D, yaitu aktiva yang tidak semula-mula untuk diperjualbelikan, maka dia menggunakan faktur pajak 09 ya. Jangan sampai lupa, faktur pajaknya 09. Oke, jadi tadi ya beberapa skenario mengenai pemungutan PPN atas penyerahan kendaraan bermotor bekas. 1. Kalau kendaraan bermotor bekas itu diserahkan oleh bukan pengusaha kena pajak, ya, dia belum dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak, maka dia tidak wajib untuk memungut PPN. Kemudian kedua, kalau misalnya dia itu diserahkan oleh PKP, kendaraan bermotor bekas diserahkan oleh PKP yang kegiatan usahanya adalah penyerahan jual beli kendaraan bermotor bekas, maka dia menggunakan besaran tertentu sebesar 1,1% dikalikan dengan harga jual. Kemudian ketiga, kalau misalnya dia itu PKP dan juga kegiatan usahanya bukan jual beli kendaraan bermotor bekas, dan kendaraan bermotor bekas itu digunakan sehari-hari untuk kegiatan usaha, maka dia wajib untuk memungut PPN. Dan PPN ini sebesar tarif PPN 11% dikalikan dengan harga pasar. Dan yang keempat, kalau misalnya pengusaha tersebut, PKP itu, menyerahkan kendaraan bermotor bekas atau tidak digunakan sehari-hari untuk kegiatan usaha, maka atas PPN-nya itu tidak dipungut. Oke, sudah jelas ya semuanya? Sampai ketemu di episode berikutnya di Ada Apa Dengan Pajak.
Jangan lupa untuk klik like dan subscribe bila video ini bermanfaat buat kamu. Dan juga jangan lupa klik tombol lonceng biar tahu nih kalau ada video berikutnya yang sudah rilis di DDTC Indonesia. Sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa untuk tetap sehat dan tetap semangat menjalani hari. Sampai jumpa.